Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tante Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini seperti biasa, kita membahas mengenai bisnis. Nah, seperti apakah yang saya akan bahas hari ini? Hari ini saya akan membahas mengenai mimpi dan bisnis. Nah, seperti yang banyak sekali suka kita dengar, ada orang suka berkata, jangan mimpi melulu, nanti nggak kecapean tuh apa yang diimpikan. Tapi juga banyak juga cerita yang kita dengar, si A sukses bermula dari impiannya, atau si A menciptakan suatu produk atau menciptakan suatu terobosan bermula dari impiannya. Jadi sebenarnya mimpi atau enggak itu boleh atau enggak sih? Nah, yuk saya akan kupas tuntas di sini apa sih yang dimaksud dengan mimpi yang baik dan membuat kita sukses. Seperti yang terlihat di gambar ini, saya memberikan contoh bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan itu adalah conscious mind. Mind yang sudah kita arahkan. Tapi sebetulnya di alam bawah sadar kita selalu punya impian-impian. Nah, inilah yang disebut dengan subconscious mind. Subconscious mind ini kalau bisa dilihat di sini sebetulnya jauh lebih besar daripada si conscious mind. Sering mungkin kita bilang, kayaknya mau hujan nih. Taunya beneran hujan. Itu sebetulnya karena kita rasa atau jangan hujan ya, kalau hujan lebih, atau wah jatuh nih, terus beneran jatuh. Nah, itu sebetulnya adalah subconscious mind kita yang mengontrol kita. Jadi kadangkala subconscious mind juga bisa diucapkan, cuman biasanya itu yang mengontrol seluruh kejadian di tubuh kita. Nah ini yang tadi saya sebutkan baru. Subconscious mind itu adalah control all the system in body. Jadi dia mengontrol semua apa yang ada sebetulnya di dalam tubuh kita. Ini salah satu contoh lagi, kalau ada orang saya kasih juklak close 1, 2, 3 dan dia belum masa sih? Enggak deh, nggak mungkin deh. Lalu saya bilang apa? Ya sudah, terserah, jangan dikerjakan. Kenapa? Belum sudah menolak. Nah, itu akan tidak mudah untuk saya bekerja sama dengan pikiran yang belum sudah bilang, enggak ya itu nggak akan bisa. Nah, jadi perbaiki dulu subconscious mind-nya kalau mau melakukan sesuatu yang baru dan memperbaiki tubuh kita. Yang berikutnya lagi adalah ini sebetulnya membuat tubuh kita menjadi sel-selnya lebih fertilize, jadi lebih bagus lagi di dalam tubuh kita. Lalu juga dia membawa kita, jadi kadangkala kalau subconscious mind itu tidak ada hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi nanti saya akan kasih contoh kayak apa sih subconscious mind yang sebaiknya diterapkan. Itu jangan ada kata-kata kalau nanti saya mau punya helikopter, itu akan kalau nanti terus. Baiknya adalah ucapkan saya mau punya helikopter, atau saya mau sukses. Bukan kalau nanti saya dewasa saya mau sukses, atau kalau nanti 5 tahun lagi saya mau jadi orang terkenal. Nggak akan kesampaian. Jadi sekarang buat subconscious mind itu adalah sekarang, karena subconscious mind tidak ada batas waktu. Ya, jadi udah terbayang ya. Nah, selain itu dia juga saya akan menceritakan mengenai beberapa macam yang subconscious mind, cara mengakses alam bawah sadar kita pada saat kita lagi terjaga. Jadi impian-impian kita ini bagaimana sih cara kita mengaksesnya? Nah, kita lihat di postingan berikut ini. Seperti yang tadi sudah saya bahas, kalau subconscious mind itu adalah sekitar 95 bahkan sampai 99% dari apapun yang terjadi di tubuh kita. Nah, sebetulnya kenapa sih dia penting? Karena pikiran dan pandangan kita, tujuan kita menjadi jelas ya. Jadi tujuan kita menjadi jelas, kita mau kayak gitu. Tapi kita udah memvisualisasikan di dalam diri kita. Lalu juga akhirnya menjadi percaya diri. Coba bayangkan, misalnya saya bilang, saya ini orang sukses. Nah, lebih percaya diri dibandingnya, saya nggak bisa. Nah, kelihatan bedanya langsung ya. Tapi kalau ada orang yang bilang, saya kayaknya nggak bisa nih ngikutin gaya hidup Mbak Niken. Nah, itu biasanya saya bilang, perbaiki dulu subconscious mind-nya.
karena ini berpengaruh pada seluruh tubuh kita. Lalu yang berikutnya lagi, lebih percaya diri. Bagi yang lagi mengalami ketidakpercayaan dirinya, yuk lihat di kaca dan mengatakan, saya hebat, saya hebat. Setiap pagi katakan, saya hebat, saya hebat, saya hebat. Lalu pada saat jalan, tap lagi jalan, selalu katakan, saya hebat, saya hebat, saya hebat. Itu percaya dirinya langsung naik. Yang berikutnya lagi, emosinya juga jadi mengikuti. Misalnya, kita udah tahu kita akan menghadapi orang yang pemarah sekali, tapi kita langsung visualisasi dalam diri kita kalau kita ini sabar. Lalu bilang, saya sabar, saya sabar, saya sabar. Mau orangnya marah kayak apapun juga, kita bisa senyum, kita bisa ketawa, kita malah bisa mentertawakan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi orang tersebut. Nah, enak sekali kan? Lalu juga biasanya karena ini semua kita udah selaras, kita jadi mendapatkan peluang. Jadi ada orang yang gini nih, habis hancur bisnisnya, lalu kok bisa tiba-tiba dia langsung menemukan peluang. Kenapa kok langsung kepikir? Itu biasanya subconscious mind-nya benar-benar bekerja baik. Jadi subconscious mind-nya bisikin ke dia, kamu ambil peluang ini pasti sukses tuh. Nah, mau kan seperti itu? Jadi yuk kita perdalam subconscious mind kita colek subconscious mind. Gimana nih? Yuk bantu saya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengakses si subconscious mind ini atau alam bawah sadar kita pada saat kita lagi sadar ya. Jadi alam bawah sadar kadang-kala munculnya pada saat mimpi, melamun dan segala macam. Tapi gimana sih kita mengaksesnya? Caranya yang pertama adalah visualisasi. Misalnya kita memvisualisasi diri kita akan sukses. Nah, kita berakting atau bergaya seperti orang yang sudah sukses. Jadi jangan misalnya orang sukses itu atau orang yang mapan itu kalau dimintain sumbangan dia nggak akan mikir-mikir dulu, langsung aja kasih sumbangan. Tapi kalau kita belum sudah acting, aduh ini lagi ada duit nih, aduh berat nih. Nah aduh itulah yang memblokir visualisasi kita. Jadi kita soal visualisasi kita mau apa? Misalnya dengan visualisasi kita udah memvisualisasi diri kita adalah orang yang sukses. Nah, bersikaplah seperti orang yang sukses itu. Ya, jadi walaupun rasanya belum tercapai nih, tapi kalau kita sudah bersikap seperti orang yang sukses, itu akan tercapai. Misalnya saya sering bilang sama teman-teman, jangan kayak orang miskin gitu. Maksudnya bukan saya mau membedakan antara kaya dan miskin, tapi kadangkala kita lupa bahwa kita punya super kemampuan yang kita pendam sehingga akhirnya terbawa ke tubuh kita. Nah, yang berikutnya lagi adalah tadi visualisasi, yang berikutnya ada afirmasi atau penegasan. Saya sering tadi udah bilang, yuk sering ucapkan di kaca itu saya sukses, saya sukses, saya sukses. Atau sambil jalan saya sukses, saya sukses. Nah, itu adalah afirmasi. Jadi bukan saya akan sukses, jangan pakai time. Nah berikutnya juga dia akan otomatis jadinya akan menghilangi kekhawatiran kita karena kita merasa percaya diri dan itu akhirnya akan lebih maju untuk diri kita. Saya akan sedikit cerita mengenai dari mana saya berkenalan dengan yang disebut dengan subconscious mind. Saya berkenalan dengan subconscious mind ini adalah dari almarhum papa saya, di mana beliau sangat percaya kalau anak perempuannya ini akan menjadi seseorang, atau dia juga sangat percaya kalau anak perempuannya ini apapun bisa. Nah, dia selalu menekankan kepada saya, kamu pasti bisa mbak, panggilan saya ke sayanya mbak, kamu pasti bisa mbak. Nah, salah satu cerita yang saya selalu ingat, papa saya ini pegawai negeri, bukan pegawai negeri tinggi ya, pegawai negeri biasa sekali. Nah, kami waktu itu tinggal di salah satu kota bukan Jakarta, lalu kita menuju ke Jakarta. Pada saat menuju ke Jakarta ini baru terjadi pada saat saya umur 7 tahun kalau nggak salah. Kita ke Jakarta, lalu ibu kota. Nah terus udah gitu papa saya cerita ada beberapa daerah perumahan yang rumahnya besar-besar. Terus udah gitu ada pos penjaganya. Pokoknya keren banget ya untuk saya kecil karena
saya suka sebel di rumah saya itu kalau papa saya datang, saya yang bertugas untuk lari-lari bukain pintu gerbang. Pintu gerbangnya rasanya berat banget untuk bukain papa masuk mobilnya ya. Jadi, saya pengen banget nih ada satpam yang bukain pintu gerbang ya. Sederhana banget. Lalu juga kebetulan saya waktu itu atlet renang. Nah, papa saya cerita ini setiap rumah di sini belakangnya ada kolam renang loh, Mbak. Wah, saya sebagai atlet renang langsung membayangkan saya nggak usah pagi-pagi lari ke kolam renang yang jauh dari rumah, kedinginan. Ini enak ya tinggal nyebur belakang rumah gitu bayangannya saya. Nah, itu oleh papa saya dibuat subconscious mind bilang, kamu rumah di sini, kamu rumah di sini. Selalu begitu. Dan akhirnya alhamdulillah pada saat saya sudah sekarang ini, kamu rumahnya di situ. Betul-betul di situ yang memang ditunjukkan oleh papa saya. Lalu saya juga terapkan ini kepada anak saya. Padahal ini saya lupa. Jadi pada saat dia umur 9 tahun ya, kelas 3 SD, kita sama-sama nonton acara yaitu GEG ya. Jadi GEG itu acara lucu-lucuan dari Kanada. Lalu anak saya nanya, ih enak banget ya tinggal di negara itu banyak bercandanya. Iya nak, itu namanya Kanada. Lalu anak saya tanya, bahasanya apa tuh di sana? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis. Lalu saya belikan buku bahasa Perancis. Kamu mau? Ya, mau ke sana? Mau? Ya udah, saya belikan buku bahasa Perancis. Itu terlupakan. Saya lupa kalau itu ternyata tertempel di kepala anak saya. Kita lupa. Lalu pada saat dia menginjak SMA, saya mencarikan sekolah mana yang murah untuk anak saya. Yaitu waktu itu pilihannya ke salah satu negara, bukan Kanada, yang sangat murah, yang terkenal murah, biasiswanya murah ya. Jadi akhirnya saya pilihkan di sana. Pas kelas 3 SMA Januari, pada saat kita harus memasukkan surat-surat, anak saya tiba-tiba bilang, saya nggak mau ke sana. Bayangkan, saya mempersiapkan anak saya ke negara lain yang murah meriah itu, tiba-tiba anak saya bilang nggak mau. Dan nggak lama kemudian anak saya bilang saya keterima di Kanada. Ya akhirnya memang dia berangkat ke Kanada. Tapi saya lupa dengan kejadian bahwa 3 SD dia, waktu ketika SD, itu ternyata saya sudah memasukkan suatu subconscious mind kalau dia akan ke Kanada nanti. Nah, saya baru sadar itu pada saat anak saya sudah di Kanada. Saya lagi membereskan kamarnya, saya menemukan buku bahasa Perancis yang dulu saya berikan padanya. Nah, berarti kekuatan itu sangat ada dan sangat bagus. Yuk, kita perbaiki diri kita perbaiki anak-anak kita agar menjadi anak yang sukses, berhasil, dan tentunya dapat membanggakan kita sebagai orang tuanya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be beautiful, be healthy, be successful, and strong with Maniken.